Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ali. Baik, langsung saja untuk menyikat waktu, pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Langsung kita mulai. Oke, sebelum masuk ke materi, ini ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian mengikuti pelajaran ini atau pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian menghormati orang tua dan guru dengan benar. Pengertiannya harus bisa ya, mendeskripsikan, menggambarkannya bisa. Nomor 2, menunjukkan dalil nakli. Dalil nakli itu adalah yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Tentang apa? Tentang menghormati orang tua dan guru. Lalu menunjukkan contoh perilaku menghormati orang tua dan guru. Lalu nomor 4, tujuan belajarnya adalah mendeskripsikan pengertian taat kepada orang tua dan guru. Nomor 5, menunjukkan dalil nakli taat orang tua dan guru. Yang nomor 6, untuk tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan contoh perilaku taat kepada orang tua dan guru dalam keseharian. Oke, kita lanjutkan. Ada dua bahasan untuk pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah pengertiannya. Pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru itu apa? Yang nomor 2, perintah hormat dan taat kepada orang tua dan guru itu berdasarkan apa? Oke, yang pertama pengertiannya. Jadi ini kalian harus betul-betul bisa mendeskripsikannya ya, atau menjelaskannya. Pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru adalah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak dan murid untuk mentaati perkataan, tidak membantah dan tidak menyakiti hati orang tua dan guru kita sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Intinya kalau kita emang menghormati dan mentaati orang tua atau guru, maka yang pertama kita wajib ya menjalankan perintah-perintah orang tua kita. Kita dilarang membantah mereka, apalagi menyakiti hati. Ini salah ketika ya, bukan hari tapi hati. Apalagi menyakiti hati mereka. Berarti kalau kita membantah perintah orang tua, tidak mentaati perintah orang tua, berarti kita belum menghormati dan mentaati kepada orang tua. Jadi pengertiannya ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Oke, lanjut. Terus yang kedua adalah perintah itu berasal dari mana? Kita diperintah oleh siapa untuk menghormati dan mentaati orang tua dan guru? Kita lihat. Ini, jadi ada perintahnya itu perintah dari Allah, juga perintah dari Rasulullah. Yang pertama, dalil naklinya adalah ini. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 23. Nanti kalian bisa baca di buku paket ya, ada. Terus yang kedua, perintahnya berada di surat Luqman nomor surat 31 ayat 14. Terus nomor 3, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi ini berdasarkan inilah ya yang kita gunakan dasar bahwa kita wajib menghormati dan mentaati orang tua berdasarkan ini. Quran surat Al-Isra, surat Luqman, dan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kita buka aja sebentar ya. Ini kalian nanti bisa lihat di buku paket ada ya. Ini adalah surat Al-Isra ayat 23. Terjemahan saja yang saya bacakan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah. Dia maksudnya Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, kita harus berbuat baik. Ya. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada
kedua orang tua. Wajib hukumnya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ini tinggal kibaro ya. Ini usia lanjut ya. Sudah tua. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ini. Fala takul lahuma ufin. Ini ya. Jangan sekali-kali mengatakan pada mereka berdua ufin. Itu artinya itu kita apa? Itu bukan termasuk marah. Kita itu kecewa sama orang tua bilang itu tidak boleh. Ya. Karena bisa menyakiti orang tua. Dan janganlah engkau membentak keduanya ini. Wala tanharhuma, apalagi membentak. Berdosa. Sebagai anak kita dilarang membentak orang tua, itu sangat dilarang. Itu dosa besar. Wa kullahuma, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang baik. Jadi perkataan kita kepada orang tua itu harus perkataan yang lembut, yang halus, yang tidak menyinggung perasaan mereka berdua. Dan diingat, jangan sampai kita itu pernah membentak orang tua. Ya, jangan sampai. Itu dosa besar. Dosa besar. Oke. Yang ini surat Luqman. Kita buka. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sama ini ya. Ini. Bahwasana insana biwaladihi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini berbuat pada kedua orang tuanya, terus ibunya, ini telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah lemah. Apalagi ibu kita ya. Ini keramat untuk kita ya. Karena ridhollah wa fi ridhol walidaini. Jadi ridho Allah itu bergantung kepada ridho kedua orang tua, terutama ibu mengandung kita ya. Lalu ini wa fisoluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Menyusul kalian selama 2 tahun. Itu ibu. Makanya ridho ilahi adalah ridho ibu kita, ridho kedua orang tua kita. Berikutnya kita langsung masuk ke hadisnya ini. Ini dari Nabi yang ketiga ya. Nah, ini banyak sekali, saya bacakan intinya saja nanti biar waktunya nutut ya, karena dibatasi 10 menit. Oke, bagaimana kalau orang tua kita itu sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk menghormati dan mentaati mereka? Yang pertama adalah dengan cara mendoakan keduanya. Didoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Memintakan ampun untuk keduanya. Memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Artinya ketika orang tua kita punya janji belum sempat dilaksanakan, maka kita punya kewajiban untuk memenuhi janji itu. Menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin. Artinya misalkan bapak atau ibu kita punya adik, punya kakak, sebelumnya kurang akrab. Nah, kewajiban kita ya untuk mengakrabkan kembali silaturahimnya. Yang terakhir dan memuliakan teman dekat keduanya. Jadi kalau orang tua kamu punya sahabat dekat, punya teman akrab, itu disambung terus tali silaturahimnya sebagai bentuk kita berbakti kepada orang tua. Oke, kita lanjutkan sekarang. Waktunya adalah ini. Hormat dan taat kepada orang tua dan guru itu ada 2 ya. Pertama, ketika masih hidup. Yang kedua, ketika sudah meninggal. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita itu menghormati dan mentaati orang tua ketika masih hidup? Ya, kita klik.